wabarakatuh. Kita lanjutkan materi manajemen keuangan 2 kita di materi terakhir, yaitu analisa financial leverage. Nah, materi ini sebenarnya sudah pernah kita singgung ya di bab-bab sebelumnya. Jadi untuk leverage itu sendiri ada dua, selain dari financial leverage, kita mengenal juga ada operating leverage. Leverage itu sendiri apa sih pengertiannya? Leverage ini adalah penggunaan aktiva atau dana di mana dalam penggunaan tersebut perusahaan itu menggunakannya untuk bisa menutup biaya tetap gitu. Jadi aktiva yang digunakan atau dana yang dipakai oleh perusahaan agar bisa menutup biaya tetap gitu. Jadi dimisalkan kalau kita bicara tentang operating leverage, maka bagaimana aktiva yang dimiliki oleh perusahaan itu ketika digunakan dananya itu bisa digunakan untuk memproduksi barang, di mana barang itu bisa untuk menutup biaya tetap yang dipakai dalam memproduksi barang tersebut gitu. Nah, kalau financial leverage berarti ketika suatu aktiva atau dana itu ketika digunakan muncul yang namanya biaya tetap, dan ketika digunakan dana itu bisa menghasilkan pendapatan yang mana bisa menutup beban biaya tetap yang ada ketika menggunakan dana tersebut, seperti itu. Nah, di sini pengertian perusahaan dikatakan menggunakan financial leverage ketika ia menggunakan aktivanya dengan sekuritas pembayaran bunga, misal hutang pada bank, kemudian menerbitkan obligasi atau saham preferen. Intinya, ketika perusahaan itu menggunakan dana tersebut ya dalam memproduksi produk atau dalam mengoperasionalkan kegiatan perusahaan tersebut, itu muncul yang namanya beban tetap, biaya tetap. Nah, biaya tetap itu dalam hal ini bentuknya bunga. Gitu. Bunga di sini misal perusahaan itu hutang ke bank, maka bunganya itu ada beban yang harus dibayar gitu. Biasanya tetap ya. Kemudian obligasi juga iya, muncul yang namanya kupon atau bunga yang harus dibayar kepada pembeli obligasi. Saham preferen juga perusahaan harus membayarkan bunga ya atau pendapatan keuntungan kepada pemilik saham preferen. Nah, kemudian perubahan EBIT atau kepanjangannya adalah earning before interest and tax ya. Jadi ini laba sebelum bunga dan pajak. Itu akan mengakibatkan perubahan dari EPS atau earning per share, laba per lembar sahamnya. Gitu. Nah, secara singkatnya, ketika EBIT itu dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya pada berbagai perimbangan pembelanjaan atau financing mix, itu disebut sebagai indifferent point. Nah, ini yang fokus kita pelajari saat ini. Di materi ini kita ingin belajar untuk bisa menentukan indifferent point atau break even point dalam financial leverage. Jadi pada saat kapan sih, pada saat EBIT berapa sih kita bisa menghasilkan EPS yang sama gitu, yang sama besarnya. Jadi nanti EPS ini ya termasuk EBIT itu akan dipengaruhi dari pembelanjaan dari sumber modal yang dipakai oleh perusahaan itu ya, entah dari utang atau dari saham yang tadi mengakibatkan perusahaan itu harus menutup beban yang ditimbulkan dari penggunaan dana tersebut. Kita mengenal ada istilah trading in equity, di mana di sini ketika penggunaan dana itu disertai dengan munculnya beban tetap, maka penggunaannya itu harus dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar supaya beban tersebut bisa tertutup dengan adanya pendapatan yang diperoleh dari penggunaan dana tadi gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan dana itu muncul beban. Misal tadi itu contohkan hutang. Ketika kita memproduksi suatu barang dari yang namanya hutang, hutang ini ada beban tetapnya atau bunga yang harus dibayar gitu kan. Nah, harusnya ketika kita menggunakan dana hutang tadi, misal hutang 10 juta, maka kita harus bisa menggunakan uang tadi ya, hutang itu untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari beban tetapnya. Misal beban tetapnya ini yang harus dibayar 10%, 1 juta, maka keuntungannya harus lebih besar dari 1 juta supaya bisa nutup beban tetapnya gitu. Kemudian di sini ada beberapa klasifikasi ya. Untuk yang pertama kita belajar untuk mencari titik poin indifference point pada
financial leverage itu untuk komposisi hutang dan saham biasa. Nah, untuk dapat mengetahui perimbangan pembelanjaan yang mana yang mempunyai income effect yang terbesar terhadap IPS pada setiap tingkat EBIT, maka kita harus menentukan yang namanya indifference point gitu. Nah, untuk menentukan indifference point ini nanti kita menggunakan rumus ya. Jadi analisis indifference point itu juga disebut sebagai analisis EBIT dan IPS. Untuk rumus yang pertama, ketika kita ingin menentukan indifference point ya, untuk kategori saham biasa dengan obligasi, di sini ada rumus X perkalian X dengan 1 min T ini pajak ya, X ini adalah EBIT, earning before interest and tax, dibagi dengan S1, S1 ini jumlah lembar saham yang beredar kalau hanya menjual saham biasa. Jadi kalau perusahaan hanya menjual saham biasa, itu jumlah lembar sahamnya berapa. Nah, kemudian X ini EBIT, min C ini tingkat bunga obligasi ya. Jadi yang sini adalah kalau perusahaan itu menggunakan obligasi. Nah, di sini muncul bunga obligasi dilambangkan dengan huruf C. Kemudian 1 min T pajak, S2 ini berarti lembar saham yang beredar kalau perusahaan itu menjual saham biasa dan juga obligasi secara bersama-sama. Nah, di sini dicontohkan dalam sebuah kasus ya. Jadi kita di sana itu membutuhkan dana untuk operasional perusahaan itu sebesar 2 juta. Nah, ketika kita butuh dana itu 2 juta, kita punya beberapa alternatif yang bisa dipakai ya. 2 juta itu mau diperoleh dengan cara apa gitu. Yang cara yang pertama bisa digunakan dengan cara melakukan hutang sebanyak 40%, sisanya 60% dari 2 juta diperoleh dengan menerbitkan saham biasa. Alternatif yang kedua bisa dengan hutang 15% dan saham biasanya lebih banyak 85%. Atau alternatif yang ketiga, tidak ada hutang sama sekali, jadi semua kebutuhan 2 juta itu diperoleh dengan cara menerbitkan saham biasa. Nah, di sini kita coba ulas satu persatu sampai nanti kita tahu IPS yang sama itu ketika kita menggunakan EBIT berapa besar. Nah, untuk saham biasa di sini ditentukan bahwa satu lembarnya itu akan dijual seharga Rp100. Ya, Rp100. Nah, ingat untuk alternatif yang pertama kita gunakan sahamnya 60%. Berarti 60% dari 2 juta adalah 1.200.000. Untuk alternatif yang kedua adalah 85%. Berarti 85% dari 2 juta adalah 1.700.000. Untuk alternatif yang ketiga keseluruhannya pakai saham, jadi ini masih tetap 2 juta. Kemudian yang kedua, kalau obligasinya di sini alternatif pertama, obligasi itu sama dengan utang ya. Nah, utang 40%. 40% dari 2 juta adalah 800.000. Kemudian 15% dari 2 juta adalah 300.000. Alternatif ketiga tidak pakai utang sehingga di sini strip. Kemudian kalau kita lihat jumlah satu lembar sahamnya adalah harganya 100, maka ini tinggal dibagi 100. 1.200.000 dibagi 100. Berarti nanti alternatif 1 akan menerbitkan 12.000 lembar saham. Untuk alternatif yang kedua, berarti 1.700.000 dibagi 100 ya per lembar sahamnya, berarti nanti ada 17.000 lembar. Kemudian yang ketiga, karena nggak ada hutang ya, berarti semuanya ini sebagai saham biasa dibagi Rp100, berarti nanti ada 20.000 lembar gitu. Nah, kemudian saat ini kita coba untuk hitung EBIT-nya. EBIT ini adalah earning before interest and tax. Nah, untuk yang pertama kita coba dengan EBIT 60.000. Jadi misal dengan EBIT sebesar 60.000 itu nanti akan diperoleh EAT sebesar berapa ya. Nah, EBIT 60.000, kemudian kita perlu mengurangkan dengan bunga ya, karena EBIT itu kan earning before interest and tax. Jadi laba sebelum bunga dan pajak. Nah, ini labanya kalau 60.000, kira-kira bunganya berapa ya? Nah, ini untuk bunga obligasi kan 5% ya, 5%. 5% dari 800.000 itu adalah 40.000 gitu ya. Jadi kalau di alternatif 1 tadi kan hutangnya 800.000. Kalau bunganya adalah 5%, maka
nanti yang harus dikeluarkan adalah sebesar 40.000. Untuk alternatif kedua berarti 5% dari 300.000 adalah 15.000. Alternatif ketiga nggak ada. Nah, kemudian setelah itu kita akan memperoleh keuntungan sebelum pajak, EBT, earning before tax, gitu ya. Nah, ini labanya 60.000 dikurangi dengan bunganya 40.000, 20.000. Ini sama, 60.000 dikurangi 15.000, 45.000. Ini masih sama 60.000. Setelah itu baru dikurangi dengan pajak penghasilan. Di sini pajaknya adalah 50%. Nah, 50% dari EBT-nya. EBT-nya 20.000, 50%-nya adalah 10.000. Kalau yang kedua 45.000 berarti 50%-nya 22.500. Yang ketiga 60.000, ini berarti pajaknya 30.000 ya, 50%-nya. Sehingga diperoleh EAT-nya 20 dikurangi 10, 10, 45 dikurangi 22,5, 22,5. 60 dikurangi 30, 30. Nah, ini adalah nilai EAT-nya. Kemudian kalau kita hitung per lembarnya ya, per lembar saham itu berarti berapa ya labanya, atau kita sebut sebagai EPS tadi, earning per share, laba per lembar saham. Sehingga kita tinggal membagi nilai EAT ini dengan jumlah lembar sahamnya. Untuk alternatif yang pertama 10.000 ini dibagi dengan jumlah lembar saham tadi 12.000. Jadi 10.000 dibagi 12.000, 0,83. Kemudian ini juga sama. Di sini EAT-nya 22.500.000 dibagi 17.000. Di sini sama, EAT-nya 30.000 dibagi yang atas 20.000, 1,5. Nah, kalau kita lihat di sini nilai EPS-nya, nilai EPS-nya ini nggak sama ya, yang artinya belum terjadi indifferent point atau belum break even point ya, belum sama dari segi financial leverage-nya. Nah, untuk contoh yang kedua, ini trial and error ya. Kalau misal EBIT-nya 120.000, maka nanti EPS-nya akan segini, gitu, 3,3 untuk alternatif 1, alternatif kedua 3,09, alternatif ketiga 3,0 gitu ya. Jadi kalau di sini yang paling tinggi EPS-nya masih di alternatif 1. Kemudian yang sebelumnya ini kalau kita lihat EPS terbesarnya ada di alternatif ketiga gitu ya. Nah, kemudian kalau kita gunakan yang ketiga, misal EBIT-nya kita gunakan angka 100.000, nah baru diperoleh nilai EPS yang sama pada setiap alternatif. Nah, pada titik inilah kita sebut sebagai indifferent point ya, atau titik break-even point pada financial leverage. Ini udah sama nilainya. Nah, kemudian selain trial dan error tadi ya, kita bisa menggunakan rumus ini untuk saham biasa versus obligasi. Tadi di atas sudah ada. Nah, ini misal kita hitung untuk yang alternatif 1 dan alternatif 3 dulu. Nah, di sini misal untuk alternatif 1 dan 3 kita pakai rumus di sini tadi X-nya ini belum diketahui ya. X itu adalah EBIT tadi, 1 min T-nya adalah pajak gitu ya. Pajaknya 50% atau 0,5. Sehingga 1 dikurangi 0,5 adalah 0,5. Sehingga di sini 0,5X. X1 ini 20.000. 20.000 ini maksudnya adalah nilai dari total lembar sahamnya gitu ya, untuk alternatif yang ketiga ini. Kemudian yang di sini karena yang ini kan rumus untuk saham biasa ya. Nah, kalau pakai saham biasa full pakainya yang ini. Kemudian kalau yang sebelah ini kalau dia pakai obligasi, ini pakai obligasi. Nah, baru yang alternatif 1, karena yang pakai utang atau obligasi itu di alternatif 1. Nah, ini kita masukkan ke rumus X min C. X-nya belum diketahui, X itu EBIT ya. Jadi intinya kita tuh mau mencari nilai EBIT atau nilai X ini. Min C, C ini adalah nilai bunganya ya, bunga yang harus dibayar ketika menerbitkan hutang atau obligasi. Nah, di sini bunganya adalah 40.000. Kita masukkan 40.000. Kemudian 1 min T sama ya tadi 50%, pajaknya 0,5 dikurangi 1 dikurangi 0,5, 0,5. Nah, kemudian S2-nya berarti kita lihat di sini lembar sahamnya 12.000. Sehingga kalau kita hitung nanti X-nya diperoleh 100.000. X ini adalah EBIT. Nah, sama ya.
ketika kita menghitung secara trial tadi ya, EBIT-nya 100.000 baru memperoleh indifferent point-nya. Nah ini juga sama, ini indifferent point-nya juga diperoleh angka 100.000. Nah kemudian kalau kita mau cari untuk indifferent point pada alternatif 2 dan 3, ini juga sama ya, nanti akan juga diperoleh X-nya 100.000. Jadi tinggal diubah yang jumlah lembar sahamnya. Kalau ini tadi pakai alternatif kedua 17.000. Gitu. Jadi ini adalah gambar indifferent point atau break even untuk ketiga alternatif pembelanjaan saham biasa versus obligasi yang sudah dihitung di slide sebelumnya. Jadi tadi sudah diperoleh bahwa EBIT yang memperoleh titik indifferent point atau ketika memiliki EPS yang sama untuk tiga jenis alternatif itu ada di nilai 100.000 ya. Ketika EBIT-nya 100.000 itu diperoleh nilai EPS yang sama untuk tiga alternatif yaitu sebesar 2,5. Ini adalah nilai EPS-nya. Nah kemudian ketika perusahaan itu sebelumnya sudah mempunyai obligasi dan akan mengeluarkan obligasi baru, maka untuk perhitungan indifference point-nya akan berubah seperti ini. Nah ini nanti bisa disesuaikan ya. Jadi kalau tadi kita sudah menghitung untuk indifferent point pada perusahaan yang menggunakan saham biasa versus obligasi. Kemudian kalau yang kedua ini, kalau nanti perusahaan itu menggunakan obligasi yang baru yang sudah ada. Selanjutnya untuk indifferent point antara saham preferen dengan saham biasa. Jadi kalau tadi kita bicara tentang saham biasa versus obligasi, maka di sini gantian untuk saham preferen dan saham biasa. Jadi sama-sama saham, tapi yang satu saham preferen dan yang satu saham biasa. Nah, di sini kenapa perlu dilakukan perhitungan terhadap saham preferen atau yang disebut dengan adjustment ya, penyesuaian? Karena bunga hutang merupakan tax deductible expense ya, yang berarti mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak. Itu untuk saham preferen. Jadi dividen yang dikeluarkan kepada para pemilik saham preferen itu bukan merupakan tax deductible expense, di mana perhitungan bunganya dikurangi dari EBIT. Sedangkan dividen saham preferen ini diambil dari EAT gitu. Jadi intinya gini, untuk saham preferen itu dikuranginya ya, dividennya itu diambil dari EAT, earning after tax. Jadi setelah laba dikurangi dengan pajak, baru diberikan kepada dividen saham preferen, baru diberikan dividen untuk para pemegang saham preferen. Untuk saham biasa, dividen saham biasa itu diperoleh dari tingkat bunga dihitung atas dasar sebelum pajak. Jadi diperoleh dari EBIT-nya, jadi laba yang sebelum pajak gitu. Sedangkan dividen saham preferen itu atas dasar sesudah pajak. Jadi untuk yang preferen itu sesudah pajak, kalau yang biasa itu yang sebelum pajak gitu. Jadi kalau diberikan untuk sebelum pajak ini nanti bisa mengurangi pajaknya. Untuk saham preferen nggak bisa karena diberikan setelah pajak. Nah kemudian dividen saham preferen karena atas dasar sebelum pajak ini dapat dirumuskan dengan cara 1 dibagi 1 min T. T ini adalah tingkat pajak. Oke, selanjutnya ini adalah contoh ya untuk saham preferen versus saham biasa. Jadi kalau tadi di contoh yang pertama untuk hutang versus saham biasa, di sini kita ubah untuk alternatif 1, ini saham preferen versus saham biasa. Saham preferennya 40%, saham biasanya 60%. Alternatif kedua saham preferennya 15% dan saham biasanya 85%. Alternatif ketiga ini untuk saham preferennya 0% ya. Kemudian ini adalah saham biasa. Jadi kalau di sini 60%, maka 60% dari 2 juta, 1.200.000.
40% dari 2 juta, berarti sisanya sebagai saham preferen 800.000. Dan selanjutnya kalau di sini alternatif kedua saham biasanya adalah 85% dari 2 juta adalah 1.700.000. Sisanya berarti 15% dari 2 juta adalah saham preferen yaitu 300.000. Untuk yang alternatif ketiga berarti 0 karena semuanya adalah saham biasa 100% yaitu 2 juta. Nah, kemudian kita hitung jumlah lembar saham biasa per lembarnya ya. Maksudnya per lembarnya tadi 100 sama. Jadi 100 rupiah untuk per lembar saham harganya. Kalau di sini untuk saham biasanya 1.200.000, maka ada sebanyak 12.000 lembar saham nantinya. Jadi 1.200.000 dibagi 100 rupiah ya. Nah, kemudian 1.700.000 juga sama dibagi 100 rupiah per lembar sahamnya, sehingga nanti akan menerbitkan sebanyak 17.000 lembar saham biasa. Sedangkan untuk alternatif ketiga, maka semuanya adalah saham biasa, yaitu 20.000 lembar. Selanjutnya ini adalah perhitungan untuk dividen saham preferen ya. Nah, dividen saham preferennya berapa? Nah, dividen saham preferennya cara menghitungnya tadi kalau kita lihat di soal adalah sebesar 5% ya untuk dividennya. 5% dari jumlah saham preferennya. Kalau di sini ini adalah alternatif 1 sebanyak 800.000. Ya, jadi ini untuk alternatif 1 dan 3 ya. Alternatif 1 800.000 dari 5% adalah 40.000. Nah, ini adalah 40.000 untuk dividen yang akan dibayarkan. Nah, ini dikali dengan 1 per 0,5 ini adalah T-nya ya. Jadi 1 min T 0,5 di 1 dikurangi 0,5 0,5 sehingga diperoleh dividennya nanti akan sebesar 80.000. Lalu setelah itu kita bisa menghitung indifference point dengan menggunakan rumus saham biasa versus saham preferen. Nah, ini tadi ya untuk rumus indifference point-nya. Kalau kita amati di slide sebelumnya, kita melihat bahwa di situ ada rumusnya. Kalau di sini ini adalah saham biasa ya. Untuk saham biasa rumusnya adalah X dalam kurung 1 min T. X-nya adalah EBIT ya. Kemudian 1 min T, 1 dikurangi 0,5 adalah 0,5. Sehingga di sini 0,5X. Dan di sini S1 jumlah lembar sahamnya. Untuk saham biasa tadi adalah sebanyak 20.000. Ini untuk alternatif ketiga ya. Jadi yang menggunakan semuanya adalah saham biasa, itu ada di alternatif 3, sehingga di sini untuk S1-nya adalah 20.000, yang artinya semuanya menggunakan saham biasa. Baru yang di sisi ini kalau dia menggunakan saham preferen. Jadi X min C dikali 1 min T gitu. Nah, ini 1 min T-nya 0,5, kemudian X-nya belum diketahui, C-nya adalah nilai dividennya tadi 80.000. S2-nya adalah jumlah lembar saham. Ini berarti ada di alternatif 1 ya, tadi sebanyak 12.000. Sehingga kalau dihitung akan didapat nilai X atau EBIT-nya sebesar 200.000. Kalau dimasukkan ke dalam tabel ya, indifferent point saham biasa dan saham preferen yang tadi sudah dihitung diperoleh angka 200.000. Di sini jumlah ini lebih besar dari indifferent point saham biasa versus hutang yang sudah dihitung tadi di depan adalah 120.000 ya tadi. 100.000 tadi di depan 100.000. Nah, kemudian di sini kita mencoba pada EBIT 200.000, apakah benar EPS-nya akan sama pada setiap alternatif. Nah, di sini EBIT 200.000, kemudian di sini tanpa bunga ya, EBT earning before tax-nya masih sama 200 juta. Nah, baru di sini dikurangi dengan pajaknya 50%, 100.000 ya, 50% dari 200.000 diperoleh EAT. Kemudian untuk pembagian dividennya ya, untuk alternatif 1 ini berdasarkan tadi ya komposisinya. Jadi tadi dividen untuk saham preferen adalah sebesar 5% ya, 5%.
Nah, 5% dari 5% ya untuk nilai dividennya. 5% dari mana? Dari jumlah saham preferen yang dipakai ya. Kalau di data saham preferennya tadi adalah 800.000. Jadi 5% dari 800.000 adalah 40.000. Untuk alternatif kedua, saham preferennya adalah 300.000. Sehingga 5% dari 300.000 adalah 15.000. Untuk alternatif ketiga nggak ada saham preferennya, semuanya menggunakan saham biasa. Nah, kemudian EPS-nya ini berarti dari EAT dikurangi dengan dividennya, 100 dikurangi 40, 60, 100 dikurangi 15, 85, 100 masih sama. Ini adalah jumlah lembar sahamnya, sehingga 60.000 dibagi 12.000 akan diperoleh EPS 5. Ini juga sama, 85.000 dibagi 17.000, EPS-nya juga sama 5%. 10.000 dibagi 20.000 juga sama, EPS-nya 5%. Sehingga kita bisa bilang titik indifferent point-nya adalah ketika EBIT-nya sebesar 200.000 dan EPS yang akan diperoleh adalah sebesar 5 rupiah.